Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna al-i'tisama bihablillahi madin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ridai la wa li syafaati Rasulillah wa li kulli niyatin as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah. Pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali, ngaji bersama kembali. Anugerah dan karunia Allah yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Harus kita syukuri dan berdoa mudah-mudahan kita semuanya juga istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita lanjutkan ngaji Nasaihul Ibad. Kita sudah sampai di makalah kelima, bagian kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu, inilah makalah yang kelima. An Aliyin radhiyallahu an, diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an. Ini makalah dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Inna min na'imid dunya yakfika al-islamu ni'matan. Sesungguhnya sebagian dari kenikmatan dunia adalah cukup bagi kalian al-Islam. Dinul Islam, agama Islam, ni'matan sebagai kenikmatan. Fa inna a'zama ni'amillahi, sesungguhnya nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala lil abdi untuk hambanya adalah ikhrajuhu minal adami, keluarnya hamba-hamba Allah ini dari tidak ada menjadi ilal wujudi, menjadi ada. Wa ikhrajuhu, dan keluarnya hamba-hamba Allah ini min zulumatil kufri, dari kegelapan kekafiran, ila nuril islami, kepada cahaya Islam. Ini sudah kita jelaskan dan kita diskusikan minggu lalu. Nah, sekarang bagian keduanya. Wa inna min suhli wa inna minas suhli, dan sesungguhnya sebagian dari kesibukan kita, yakfika at-ta'atu suhlan, cukuplah bagi kalian at-ta'atu, ketaatan kepada Allah, suhlan sebagai kesibukan. Fa-ta'atullahi ta'ala, karena sesungguhnya ketaatan kita kepada Allah adalah a'dhamul asghali, seagung-agungnya kesibukan. Kesibukan paling agung, kesibukan paling keren, itu adalah kesibukan dalam ketaatan. Bapak Ibu rahimakumullah, sampai di sini bagian kedua, ya. Nanti insya Allah masih satu bagian lagi minggu depan kita bahas, atau besok pertemuan yang akan datang, tips dari Sayyidina Ali tentang 3 hal, ya, yang paling dahsyat dalam hidup kita. Kenikmatan yang paling dahsyat sudah kita bahas di pertemuan pertama. Sekarang yang kedua adalah kesibukan yang paling dahsyat. Teman-teman Bapak Ibu rahimakumullah,
kita manusia itu semua diberi waktu yang sama. Sama-sama 24 jam sehari. Kita manusia diberi kesempatan hidup di dunia orang per orang, jiwa per jiwa berbeda-beda. Ada yang sampai ratusan tahun, ada yang umumnya umat Kanjeng Nabi Muhammad itu di sekitar usia 60 tahunan, yang usianya hampir 60 tahun itu pantas untuk deg-degan, bukan deg-degan tapi lebih kepada berarti harus lebih giat mempersiapkan diri. Udah Kanjeng Nabi aja yuswonya itu nggak jauh-jauh dari 60 tahun. Ya, jadi bukan nakut-nakutin, tapi ayo persiapan lebih baik lagi. Gitu. Akselerasi. Nah, akselerasi. Ya, akselerasinya ya dengan ibadah yang lebih baik lagi, amal soleh yang lebih banyak lagi. Bukan dengan sibuk justru malah dengan logika yang kebalik-balik. Misalnya, wah ini saya umurnya udah 60 tahun nih, berarti udah nggak lama lagi nih hidupnya. Udahlah, yang nggak lama ini dinikmati, habis-habisin dunia ini. Gitu. Itu logika yang kebalik-balik. Gitu. Nah, dengan kondisi kita diberi umur yang berbeda-beda dan kita tidak pernah tahu umur kita, yang belum 60 tahun juga jangan sampai berpikir, wah kan 60 tahun, gua kan masih 30, masih lama lah, 30 tahun lagi, ntar gua tobatnya umur-umur 55 lah, atau 59 gitu. Enggak juga begitu, karena kita tidak tahu mata tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kita nggak pernah tahu, satu orang pun di antara kita yang tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, yang umur 20 tahun dipanggil duluan juga banyak. Ya, tidak urutan abjad. Kalau urutan abjad saya belakangan karena urut saya U gitu ya. Yang A ini yang agak duluan ini berarti. Ya. Enggak ada urutan abjad, enggak ada urutan umur, enggak ada urutan abjad. Jadi dengan dua kondisi itu, maka orang yang paling cerdas, orang yang paling beruntung adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk sebanyak-banyak mungkin berinvestasi kebaikan. Ya, karena di belakang kita, di belakang dunia kita saat ini, ya, alam dunia, ada alam kubur dan alam akhirat. Alam akhirat di mana kita akan khalidina fiha abada, kita akan hidup kekal sekali di dalamnya. Kita hanya hidup sebentar di dunia, logikanya kalau orang cerdas, ngapain kalau kita tidak bersibuk-sibuk ria dalam ketaatan untuk menjadi bekal kita hidup selamanya. Untuk menjadi bekal kita hidup yang lebih jangkauannya lebih panjang. Ya, bayangkan khalidina fiha abada, khalidina kekal. Fiha di dalamnya, di dalam mana? Di akhirat kelak. Abadan, selama-lamanya. Sudah kekal selama-lamanya pula. Nah, sementara kita hidup 24 jam, sehari nggak tahu berapa lama umur kita, ya kita nggak pernah tahu. Nah, maka dengan logika seperti itu, ya, bahwa kita hanya punya waktu terbatas untuk berinvestasi sesuatu yang nanti untuk selama-lamanya, ya. Kemudian kita nggak pernah tahu sampai kapan batas waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk berinvestasi, ya kan? Maka orang-orang yang pintar dan orang-orang yang cerdas itu akan membuat prioritas. Ya, prioritas apa yang bisa kita lakukan dalam waktu 24 jam. Prioritas untuk sesuatu yang sangat penting. Prioritas untuk sesuatu yang paling penting, yaitu investasi kebaikan dengan ketaatan. Kata orang pinter, nggak ada orang yang sibuk. Yang ada adalah orang yang pinter mengatur prioritas atau tidak.
Yang ada adalah orang yang mengatur, pintar mengatur, memanage waktu atau tidak. Ya, banyak sekali orang-orang yang sebenarnya nggak sibuk, ya, tidak banyak kewajiban, tidak banyak tugas dan amanah, tapi yang terjadi apa? Justru karena nggak pintar memanage waktu, nggak pintar memanage kesempatan yang dimiliki, waktunya yang ada dipakai untuk hal-hal yang sia-sia. Diajak kebaikan berat, alasannya banyak kegiatan. Padahal aslinya ya tidak, nggak pintar mengatur waktu saja, nggak pintar mengatur prioritas. Diajak bertemu telat. Itu yang menarik. Ada fenomena Bapak Ibu, penelitian yang membuktikan bahwa ternyata orang-orang yang suka datang terlambat dalam hal apapun termasuk sholat, ya, itu sebenarnya orang yang less busy, orang yang tidak lebih sibuk daripada orang-orang yang selalu on time. Nah, menarik kan? Jadi jangan kira ada orang yang telat, oh dia sibuk, kesibukannya lebih. Ternyata menurut penelitian ada yang seperti itu, ada yang seperti itu. Tapi ternyata justru lebih banyak orang yang telat adalah orang yang less busy, orang yang tidak terlalu sibuk, orang yang tidak lebih sibuk daripada orang yang tepat waktu. Kenapa bisa begitu? Orang-orang yang tepat waktu itu aslinya sebenarnya lebih sibuk, lebih banyak hal yang harus dikerjakan, tapi mereka pintar memanage waktu, pintar membuat prioritas. Itu yang membuat mereka sukses. Karena kita sama-sama punya waktu hanya 24 jam. Ya nggak ada yang 24,5 itu nggak ada. 24,1 pun nggak ada. Semuanya hanya 24 jam. Jadi nggak ada yang berbeda. Yang berbeda adalah orang yang pintar membuat prioritas, pintar membuat memanage waktu. Nah kalau kita ukuran yang paling mudah ya, sholat tepat waktu aja. Ternyata orang yang sholat tepat waktu, itu justru orang yang aslinya sebenarnya lebih sibuk. Aslinya lebih banyak kegiatan, lebih banyak tugas. Daripada orang yang sholatnya belakangan. Jadi nggak ada alasan orang sholat telat itu karena sibuk. Nggak ada. Yang ada adalah dia nggak pintar memanage waktu. Nggak pintar membuat prioritas. Artinya sholat tidak menjadi prioritas dia. Nah, makanya, A'dhamus Shughuli, kata kitab ini, kesibukan yang paling agung adalah kesibukan orang yang dalam ketaatan. Iya dong. Karena dua alasan tadi. Alasan yang pertama, karena waktu kita terbatas, kesempatan kita terbatas, ada kesempatan untuk investasi kebaikan dengan ganjaran hidup selama-lamanya di akhirat kelak, ya. Sehingga orang cerdas, makanya kan Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, orang yang kayyisun, orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat mati. Karena orang yang selalu ingat mati akan ingat bahwa karena saya mau mati, maka saya harus mencari bekal sebanyak-banyaknya. Sekarang mumpung saya masih hidup. Karena begitu ajal di tenggorokan, udah nggak ada kesempatan lagi kita mau berinvestasi. Dan kita nggak pernah tahu itu kapan datang. Nah, orang yang cerdas akan memikirkan sesuatu yang lebih jangka panjang daripada jangka pendek. Ya, orang-orang yang tidak cerdas dapat uang hari ini, habiskan hari ini. Alasannya ya bisa aja dia bilang alasannya kita hidup di dunia ngapain kalau bukan untuk happy-happy, untuk menikmati hasil kerja kita. Ya menikmati hasil kerja kita, bro. Tapi ingat ada sesuatu yang jauh lebih panjang, ya, kepentingan kita, visi kita, nyekolahin anak, ya, simpanan kalau ada sesuatu hal yang tak terduga. Itu orang yang cerdas kan? Termasuk kepentingan yang jauh lebih panjang, yaitu kepentingan akhirat, kehidupan akhirat yang kita pasti akan melewatinya, ya, bahkan nanti kita akan kekal abadi selama-lamanya di dalamnya. Orang yang cerdas akan berpikir, saya akan investasi untuk kepentingan yang jauh lebih panjang, yaitu akhirat. Satu. Yang kedua, orang yang cerdas, orang yang pintar, juga akan memanfaatkan segala hal yang kita miliki di dunia, termasuk waktu yang sifatnya sangat terbatas itu, untuk investasi jangka panjang itu. Investasi jangka panjang itu adalah apa? Ketaatan. Nah, kita ini bersyukur Bapak Ibu. Ya, di luar masalah orang cerdas dan tidak cerdas ya. Kita ini bersyukur kita diberi kesempatan oleh Allah ya untuk banyak-banyak berinvestasi dalam kebaikan ya dengan
menyibukkan di kita hari-hari kita dan urusan-urusan kebaikan dan ketaatan. Nah, itu sebuah anugerah. Banyak yang tidak menyadari. Ya. Bisa dapat link ngaji, ada di grup ngaji. Itu banyak yang nggak menyadari itu sebuah karunia, anugerah yang luar biasa. Ya, yang membuat pagi-pagi kita bisa ngaji pagi hari. Ini a'dhamus suhuli. Pagi-pagi sibuk apa, Bos? Olahraga, bagus. Pagi-pagi sibuk apa, Bos? Ngopi, oke. Pagi-pagi sibuk apa, Bos? Bersih-bersih rumah, nyiapin sarapan. Anak-anak dan suami, bagus. Pagi-pagi sibuk apa, Bos? Itu semua dilakukan plus ngaji. Waduh, keren banget itu. Karena waktu yang kita punya 1 jam, 2 jam, ada a'dhamus suhuli, kesibukan yang paling keren, yang paling agung, yaitu dalam ketaatan. Itu kan semua kebaikan-kebaikan. Itu kan kita syukur. Bapak Ibu, saya mau tunjukkan, jangankan kita diberi kesempatan, diberi hidayah, petunjuk oleh Allah, diberi inayah, pertolongan oleh Allah, sehingga kita ditakdirkan berjumpa dengan kebaikan-kebaikan, melakukan kebaikan-kebaikan. Jangankan itu semua, yang sudah pasti, ngaji, sholat subuh, silaturahmi, itu udah jelas-jelas pahalanya berlimpah. Ya. Jangankan itu, kita diberi kesempatan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, untuk mampu melakukan hal-hal yang mubah. Ya, mubah itu boleh. Ya, kalau mubah itu kalau kita lakukan kita nggak dapat apa-apa, meninggalkan juga nggak dapat apa-apa, mubah saja gitu. Misalnya tidur. Nah, tidur itu kan mubahan, perkara yang mubahan boleh. Gitu. Boleh, tapi tidak ada nilai ibadah kalau tidak diisi dengan nilai ibadah. Gitu. Itu selama ini mindset yang kita miliki soal mubah. Saya mau tunjukkan Bapak Ibu bahwa dalam perkara-perkara yang mubah saja, yang kesannya netral saja, itu sebuah anugerah Allah buat kita, Bapak Ibu. Ya, kalau ngaji, sholat, jamaah, itu kan sudah pasti lah ya. Sudah pasti itu bernilai ibadah. Ini dalam perkara-perkara yang mubah saja, boleh dalam kacamata agama. Bapak lagi ngapain? Sholat. Oh, udah pasti ini. Catat malaikat ini. Bapak lagi tidur. Nah, tidur bagaimana hukumnya? Mubah. Yang saya ingin tunjukkan adalah bahkan dalam perkara yang mubah, Bapak Ibu, itu sebuah anugerah buat kita semuanya. Karena kita tidak melakukan perkara-perkara kemaksiatan dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Oh, coba. Kenapa anugerah tidur itu menjadi sebuah kenikmatan? Karena pada saat kita tidur, kita nggak melakukan kemaksiatan. Kita tidak melakukan keburukan. Coba bandingkan dengan lagi ngapain bro? Dugem. Dugem kan? Lagi ngapain bro? Tidur. Lebih bagus mana dugem sama tidur? Ya lebih bagus tidur dong. Ya, jadi kita ini tidur aja sebuah anugerah karena kita terhindar dari kemaksiatan dan keburukan. Apalagi, tapi jangan targetnya tidur ya. Targetnya masa yang biasa. Itu kan yang biasa saja. Itu anugerah. Ya. Tapi ada anugerah yang lebih dahsyat lagi dong. Lagi ngapain bro? Ngaji. Wah, kan lebih keren itu. Ya. Saya hanya ingin menunjukkan Bapak Ibu bahwa setan itu kan menggoda kita itu setiap detik, setiap saat. Terhindar dari godaan setan. Ini kalau saya bicara seperti ini, Bapak Ibu yang pernah bekerja menjadi manajer, ya sering ada tugas di luar kota, punya uang, teman-temannya tahu sendiri ya. Kita itu biasa, ini ada Pak Citaya di sini ya. Kita ini biasa Bapak Ibu. Pagi-pagi janjian mau jamaah subuh gitu ya. Lagi ada meeting misalnya, terus atau ngaji atau iktikaf atau ya pokoknya sering kan kita bikin kegiatan dan acara gitu pagi-pagi dini hari. Kita keluar gitu pakai sarung, pakai peci. Ketemu teman-teman kita yang baru pulang. Ya, baru pulang dari mana? Dari majelis dugem. dari ini gitu. Itu hal yang biasa gitu. Nah, disitulah kita harus bersyukur. Ya Allah, tadi malam saya tidur. Tadi malam saya memang tidak i'tikaf. Tadi malam memang saya tidak qiyamul lail barangkali ya. Tapi lihat itu.
saya dengan tidur saya terhindar dari hal-hal yang buruk. Saya bisa menghindarkan diri dari ajakan teman untuk dugem misalnya. Ya kan? Jadi tidur itu karunia yang harus kita syukuri karena dengan itu kita bisa terhindar dari kemaksiatan. Apalagi kalau kita niati ibadah, bismillah saya tidur lebih awal seperti praktek yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi agar besok pagi saya bangun lebih pagi, agar saya bisa malam nanti bangun qiyamul lail, agar saya besok besok bisa fresh dalam bekerja sehingga saya bisa bekerja dengan baik. Wah, itu sudah otomatis kemubahan yang kemudian dikasih nilai atau diberi nilai ibadah ya. Nah, itu sudah bayangkan Bapak Ibu, kita dapat nikmat seperti itu sudah karunia sangat luar biasa. Ya. Apalagi kalau tentu kalau jamaah pengajian kalau kita itu ya targetnya jangan cuma tidur aja ini kan sudah anugerah gitu ya. Jangan dong. Jadi good is not enough. Gitu semangatnya. Bagus saja nggak cukup karena kita as-suhulu fi ibadatillah. Kesibukan dalam ibadah atau ketaatan kepada Allah. Itu yang paling keren. Sibuk apa bos? Lagi ngaji bro. Ya gitu kan. Jauh lebih keren. Tentu bukan hanya untuk pamer-pameran gitu ya. Tapi ini pertanggungjawaban kita kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam waktu yang terbatas, dalam waktu yang sempit, kita bisa selalu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang baik, yang positif, yang tentu dalam konteks ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Amin. ngaji kita pagi hari ini Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.